Tining kali Serayu, desa indah kemari Palo Sinawi, Kandalia Epek Lengget Candongan Kandongan. Desa Tambak Negara berlokasi di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, telah menjadi pintu gerbang strategis antara Purwokerto dan Cilacap. Dengan 7 RW dan 8 dusun yang membentang dari Kali Tanjung hingga Wadas Tumbak, desa ini menawarkan kekayaan alam yang luar biasa dengan dikelilingi Sungai Serayu di selatan dan pegunungan Perhutani di utara. Tambak Negara memiliki berbagai potensi, mulai dari pertanian, peternakan, hingga wisata Kalibacin. Selain itu, rasa kekeluargaan yang kuat kerap mengikat penduduknya, menjadikan desa ini harmonis dan juga damai. Sungai Serayu kini menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari pencemaran hingga kerusakan ekosistem. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat sekitar. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan warga? Dan upaya apa yang tengah dilakukan? Untuk terkait sebelum ada wajah baru di Tambak Negara, kita itu kesulitan untuk mengendalikan ekosistem lingkungan. Ini salah satu opsi bagi masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Setelah adanya mangrove ini, nanti ditujukan untuk menjadi rumah bagi ekosistem di sungai itu sendiri. Kita di Pokmaswas itu ada keprihatinan terkait dengan bantaran Sungai Serayu itu sering terjadi abrasi. Kami berinisiatif melakukan penanaman mangrove ataupun bakau, ada 2 jenis yaitu Rhizopora dan Mukranata untuk uji cobakan di bantaran Sungai Serayu dengan harapan ke depan apabila itu memang bisa tumbuh dan berkembang, itu mengurangi atau mencegah abrasi di bantaran Sungai Serayu. Karena kelompok masyarakat pengawas itu bergerak di bidang pengawasan terkait dengan destructive fishing ataupun illegal fishing, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait dengan bahayanya atau dampak dari penangkapan ikan yang dilarang ataupun merusak lingkungan. Kita itu berharap ke depan kalau memang bisa tumbuh ataupun berkembang itu bisa untuk ekosistem perkembangbiakan ikan. Untuk selama ini di daerah Sungai Serayu, terutama di Desa Tambak Negara, sudah ditanami beberapa pohon yang bisa menghambat adanya abrasi. Kami mencoba inovasi baru dengan penanaman mangrove yang selama ini dianggap bisanya itu hanya hidup di pantai, di air asin. Kami juga membuat website mangroveserayu.com bagi yang mau mengadopsi mangrove. Jadi bagi orang kota atau siapapun yang punya kepedulian terhadap lingkungan, tapi dia tidak punya waktu, tidak punya tenaga dalam memelihara mangrove, nanti untuk pemeliharaan reportnya kita menggunakan teknologi QR code. Proses inovasi dimulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa mangrove Bruguera dan Rhizopora memiliki karakteristik berbeda meski hidup di habitat yang sama? Penelitian yang mendalam akhirnya mengungkap bahwa Bruguera dengan akar lutut yang khas dan daun oval berbeda dengan Rhizopora yang memiliki akar tunjang menjulang dan daun memanjang. Bruguera dengan sistem akar lutut yang kokoh cenderung mampu menyerap nutrisi optimal dari sedimen berlumpur, dan juga kandungan taninya yang tinggi membuatnya resisten terhadap hama. Sementara Rhizopora dengan akar tunjang yang menjalar luas menciptakan jaring alami penahan gelombang. Kemampuan filtrasinya menyaring polutan dari air secara efektif. Dari 2 spesies mangrove yang berbeda, kini tercipta solusi terintegrasi yang melindungi bantaran sungai, memberdayakan masyarakat, hingga melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang. Mangrove memang habitatnya bukan di air tawar, maka perawatan memang ekstra. Kita harus bersaing dengan tumbuh-tumbuhan, baik itu gulma ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di air tawar, maka perawatan memang harus ekstra. Rutin kita bersihkan setiap 2 minggu 1 kali untuk menunjang pertumbuhannya agar tidak terjadi perebutan sinar matahari atau pertumbuhannya itu terhambat. Inovasi inilah yang akhirnya membuka mata masyarakat. Dari sinilah terukir pembelajaran penting. Inovasi berkelanjutan membutuhkan kolaborasi peneliti, masyarakat, pemerintah, dan swasta
kini bersatu dalam satu visi, menjaga Sungai Serayu dari hulu hingga hilir untuk keberlanjutan ekosistem mangrove. Dari sumber daya manusia, kita kolaborasi dengan beberapa kelompok, salah satunya dengan Pokmaswas Lestari Kaliku. Jadi kelompok ini bertugas untuk memelihara mangrove yang sudah ditanam, yang sudah diadopsi oleh teman-teman di sana. Jadi siapapun yang mengadopsi, nanti pohonnya bukan kami biarkan, tapi kami pelihara. Salah satu tugasnya itu adalah oleh Pokmaswas Lestari Kaliku. Lalu untuk pendanaan, kami mendapatkan support dari program Climate Innovation Generation Program. Ini bisa membangun website, beli domain, beli hosting di mangroveserayu.com untuk di hosting, untuk dipublish. Kegiatan kami juga memang disupport selain dari sumber daya alam yang memang selama ini mumpuni, dalam arti tidak ada penggundulan hutan. Jadi itu mangrove Serayu ini memperkaya khasanah di Desa Tambak Negara. Mengadopsi mangrove Serayu sangatlah mudah. Hal pertama, klik browser, kunjungi web mangrove Serayu. Klik about dan adopsi sekarang. Bacalah dengan teliti mengenai rincian biaya pembelian. Lalu, tentukan jenis mangrove apa yang ingin diadopsi. Setelah itu, kalian akan diminta untuk mengisi data diri. Ketika selesai, silahkan pilih paketnya. Data yang sudah diproses akan membentuk sebuah barcode 3-tab. Terakhir, kalian akan mendapatkan sertifikat adopsi mangrove. Inovasi mangrove Serayu yang diinisiasi oleh tim Pokmaswas Tambak Negara dirancang dengan prinsip zero negative impact. Dengan ini, ekonomi masyarakat diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan tanpa overeksploitasi sumber daya. Lebih jauh lagi, kondisi sosial masyarakat justru menguat. Inilah bukti nyata bahwa inovasi dapat menjadi win-win solution untuk alam, ekonomi, dan masyarakat. Kehadiran mangrove Serayu tidak hanya menghadirkan solusi ekologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. BUMDes Tambak Negara kini mengalami transformasi signifikan dengan mengintegrasikan kawasan mangrove sebagai daya tarik utama paket desa wisata. Memang, mangrove ini belum langsung menghasilkan uang hari ini. Namun, inilah yang disebut investasi jangka panjang. Dalam 3-5 tahun ke depan, ketika ekosistem mangrove sudah mapan dan rimbun, kawasan ini akan menjadi magnet ekowisata yang luar biasa. Ditambah, dengan daya tarik yang ada di Tambak Negara seperti Kali Bacin, Bendungan Gerak Serayu, dan kuliner khas seperti mendoan serta keripik pojok. Harapannya, Desa Tambak Negara dapat menjadi model desa berkelanjutan. Inilah warisan yang ingin kita tinggalkan, lingkungan lestari untuk generasi yang akan datang.